dengan konsep yang lo tahu dan pengetahuan yang lo punya, lo bisa ngerjain soal ini dengan gampang dan juga dengan modal kesulitan soal yang lumayan kelihatannya sih susah, tapi dengan sistem itu malah harusnya lo senang karena soal yang relatif seperti itu ini bahwa soal ini bisa punya nilai kemungkinan IRT atau ini teori itu biasanya soalnya lebih gede, otomatis nanti nilai bobot lo juga bakalan lebih tinggi dari yang lain. Jadi harusnya lo dapat soal yang sebenarnya itu mungkin ini nggak usah pusing, malah lo bisa bersyukur karena dengan demikian lo bisa punya kemungkinan untuk punya bobot yang lebih tinggi untuk yang bisa lo jawab dengan benar. Tapi lo harus paham gimana konsep dan pengerjaan dari soalnya. Next kita kerjain soalnya. Nah, soalnya ini bunyinya, jajar genjang PQRS memiliki luas 20. Kemudian titik T terletak pada garis QR. Ini QR, ini T. Sehingga T tegak lurus terhadap QR. Jadi ini tegak lurus. Nah, kemudian ditanyakan di sini persamaan garis yang melalui titik S dan tegak lurus dengan PG. Sebelum kalian menjawab soal yang kayak gini, kalian harus paham dulu sebenarnya persamaan garis itu apa. Nah, ini biasanya di soal-soal dan biasanya orang-orang bakalan pusing ngedengerinnya karena terlalu banyak rumus-rumus dan yang lainnya bakalan bikin orang pusing. Ada satu konsep yang paling fundamental di dalam memahami persamaan garis, namanya adalah gradien atau kemiringan. Menurut gua ini hal yang basic dan kalian harus tahu dalam mengerjakan persamaan garis. Kalau kalian udah di sini, biasanya soal-soal bakalan kelihatan lebih gampang lagi untuk dikerjain. Jadi definisi kemiringan itu apa sebenarnya? Jadi kalian cuma ngapal ini doang, ngapal konsepnya satu doang. Dalam matematika kemiringan itu dinotasiin M. Dan ya itu didefinisiin delta Y per delta X. Atau visualisasinya adalah ini. Kalau kalian punya suatu titik nih, dua titik dilewatin sama garis. Ini pasti dia punya suatu kemiringan. Kalian lihat kan? Ini kan kalau soalnya kayak gini, garisnya gini berarti dia nggak miring dong. Nilainya 0 lainnya. Kalau misalnya dia membentuk suatu sudut terhadap garis datarnya, pasti dia bahasanya yang miring. Dan inilah yang dimaksud di matematika sebagai suatu gradien. Dan gradien itu didefinisikan sebagai delta Y per delta X. Oke, ini aja yang kalian hafal sebenarnya. Dengan mengetahui ini, maka banyak rumus-rumus dari persamaan garis yang bisa kalian ciptakan. Nah, ini kita ngatasin X0, Y0. Ini X, Y. Maka kita tahu gradien kemiringan delta Y per delta X. Berarti gradien kemiringan delta Y-nya ini. Berarti dia dikurang Y0. X dikurang X0. Karena dia ini sebenarnya. Jadi ini nih sebenarnya kita mau cari nih kemiringan itu definisinya ya rasio dari delta Y per delta X. Jadi ini dapatnya. Nah, biasanya persamaan garis dinyatain dalam fungsi fx. Lo ini kan sama dengan Y. Jadi lo nyari Y-nya. Jadi caranya lo kutak-katik ini. Jadinya ini Y sama dengan M X min X0 ditambah dengan Y0. Nah, inilah rumus yang bakalan tercipta dari persamaan yang ini, dari konsep gradien yang udah lo tahu. Akibatnya apa? Akibatnya dengan beberapa persamaan rumus, kalian bisa melihat sebenarnya biasanya soal kan gini nih, kalau lo sederhanain ini masuk mx dikurang x0 tambah y0. Nah, ini kalau lo perhatiin, dia nanti pasti hasilnya akan menjadi angka atau konstanta, karena ini kan y0 di sini, ini konstanta, ini juga konstanta, kemiringan juga konstanta. Akibatnya yang variabel kan cuma x di sini biasanya. Ini adalah y sama dengan mx plus c. Nah, lo udah dapat dua rumus persamaan garis di sini hanya dengan memanfaatkan gradien, definisi gradien tadi. Nah, akibatnya apa? Dengan lo melihat persamaan garis yang bentuknya kayak gini, lo udah sekilas langsung bisa tahu
kalau ternyata yang melekat dengan variabel X adalah bagian dari garis itu. Contohnya, kalau kalian dapat persamaan garis, dia sama dengan 4X tambah 10 misalnya. Nah, tanpa kalian harus hitung lagi delta X, delta Y per delta X-nya, kalian udah tahu bahwa bagiannya ini adalah 4. Ini adalah 4. Namun, ini harus dinyatain dalam notasi Y. Karena kalau misalnya rumusnya kayak gini, 2Y sama dengan misalnya 6X terus 12. Nah, apakah M-nya adalah 6? M-nya bukan. Karena ini kan masih notasinya dibilangnya 2Y. Sedangkan untuk melihat persamaan ini, penolakannya harus dalam bentuk Y. Jadi, kita harus sederhanain dulu, kita samain dulu template-nya. Caranya ya kita bagi 2, jadinya Y sama dengan 3X plus 6. Jadinya, gradien dari garis ini adalah 3. Nah, dari gradien ini juga ada beberapa kondisi nih. Gradien itu bisa aja, kan gradien itu bisa ditentukan dari deskripsi dari soalnya. Nah, ada soal yang bilangnya 2 garis fungsinya sejajar. Nah, itu maksudnya apa sebenarnya? Jadi konsep sejajar itu maksudnya garisnya lu yang ini garis, misalnya L1 terus ini L2. Nah, sejajar maksudnya adalah dia punya jadi di sini pentingnya dia punya pembimbingan yang sama seperti ini. Jadi ini sama-sama nanjak dari sini. Meskipun titiknya beda, tapi mereka sama-sama nanjak dengan tingkat kemiringan yang sama. Akibatnya apa? Akibatnya dua garis ini pasti nggak bakalan pernah saling memotong ataupun saling bersinggungan di titik manapun di garis, karena kalau kita terusin ini bakalan kayak gini terus ke bawah. Jadi otomatis dia nggak bakalan bisa ketemu. Kapan salah satu garis ini memiliki gradien yang berbeda, pasti bakalan langsung ketemu satu titik nih. Contohnya kalau garisnya kayak gini, garisnya ini belok dikit aja ke sini, ini kayak gini, otomatis dia pasti bakalan memotong garis L2. Jadi ini pentingnya, jadi dua garis sejajar itu M1 dan M2 nya sama dan pasti gak akan pernah otomatis. Nah, dan berikutnya yang biasa sering muncul adalah ketika dikatakan dua garis itu tegak lurus. Tegak lurusnya itu maksudnya apa? Jadi tegak lurus itu maksudnya ada satu garis, kemudian kita pakai warna lain, ada satu garis. Nah, mereka pasti bakalan berpotongan dan titik potongnya itu membentuk 90 derajat. Ini L1, ini L2. Ini bakalan berpotongan di satu titik dan sudutnya itu 90 derajat. L1 dikali dengan M2, ini pasti hasilnya minus 1. Itu udah mentok. Ini kalau lo penasaran caranya dapatin, nanti gue jelasin di video berikutnya. Tapi yang lo harus tahu dulu bahwa kalau dua garis tegak lurus, hasil kalinya pasti akan jadi minus 1 gradiennya. Nah, mungkin itu pengantar untuk soal konsep ini ya. Jadi kalian harus paham konsepnya dulu. Lanjut kita kembali ke soalnya. Nah, dengan melihat titik-titik koordinat di sini, lo bisa tahu nih berapa koordinat di sini dan di sini. Nah, kenapa pentingnya kita harus mengetahui suatu koordinat titiknya? Karena di sini kita akan membentuk persamaan garis, di mana persamaan garis itu setidaknya harus melewati satu titik untuk bisa teridentifikasi. Apalagi di soal ini akan ditanyakan persamaan garis yang melalui S dan tegak lurus terhadap PQ. Berarti nanti ada garis yang akan berasal dari bawah sini tembus ke atas, karena dia melewati S dan juga tegak lurus terhadap PQ. Nah, koordinat dari S sendiri ini bisa kita tahu nih. Kalau untuk X-nya kan dia sama dengan titik T. Jadi ini 3, nah tapi ini Y-nya yang belum diketahui. Cara buat dapat Y-nya adalah dari informasi tambahan ini. Karena dia memiliki luas
20, dimana untuk jajar genjang kan rumusnya L sama dengan A kali T sekali tinggi, dimana alasnya di sini kan ini kan QR, segmen QR itu dari ini 0 ke 4, jadi dia 4 dikali tinggi ini sama dengan 20, jadi T nya adalah ini jepret 5, jadi di sini tingginya 5 atau nilai Y nya adalah 5, jadi koordinat dari X nya adalah 3,5. Nah kan tadi gue udah jelasin nih kalau suatu garis bisa melewati satu titik, tapi masalahnya adalah emang lo cuma punya satu titik, garisnya itu nggak spesifik kan, banyak garis lain yang bisa melewati titik yang sama kayak gini. Makanya untuk membentuk suatu garis lo setidak-tidaknya punya 2 titik sehingga garisnya bakalan terpatok kayak gini. Nah tapi di soal apakah kita perlu mengetahui titik ini? Jawabannya sebenarnya boleh kalau lo cari, tapi simpelnya di sini adalah dengan mendapatkan informasi bahwa dia tegak lurus terhadap PQ, maka lo bisa nyari gradien si PQ dulu. Ya caranya ya lo cari gradien PQ ini adalah delta Y atau delta X, dimana untuk PQ lo bisa juga tentuin ini titik-titiknya, titik koordinatnya dengan melihat prinsip dari sini. Kan jajar genjang itu kan memiliki dua sisi yang sama ya, sama panjang. Di sini kan 4, ini panjangnya 4, sedangkan di sini kan kayak gini potongannya, ini titiknya semuanya di sini X-nya 0 ya, berarti di sini X-nya 0, sedangkan dia di sini cuman sampai 3, otomatis dia harus mundur lagi sebanyak 1 langkah ke belakang, atau ini P-nya di -1. Kemudian untuk tingginya kan sama ya, di sini tingginya juga sama, maka dia ada di -1,5. Nah lu udah punya titik nih, lo punya titik awal dan titik di sini, jadi lo bisa masukin di sini untuk garis PQ ini. Jadi delta Y nya adalah 5 dikurang 0 itu kan 5. Oke, 5 dikurang 0, kemudian ini -1 dikurang 0. Jadi ini 5 per -1 atau -5. Nah akibatnya adalah ini kan udah tahu nih MPC, dan kita tahu informasinya dia tegak lurus nantinya dengan garis yang akan melewatinya yang kita sebutnya aja L. Jadi MPQ dikali dengan M dari garis L itu harus -1. Nah kita kan udah tahu nih MPQ nya tadi adalah -5, jadi -5 dikali dengan M dari garis L sama 1, jadi M garis L adalah 5. Dengan melihat bahwa lo udah punya informasi gradien, jadi lo bisa bentuk persamaan garis yang udah dijepretin di bagian belakang sini nih, sorry yang ini atau yang ini simpel sih, ini aja yang lu ingat. Jadi ini sisa kita masukin nih, jadi delta Y per delta X itu adalah bagian dari garis dimana kita notasiin variabelnya. Jadi misalnya di titik sembarang itu kan nilainya Y ya, jadi kita bilang aja Y dikurang Y 0 per X dikurang X 0 sama dengan per 5. Nah kita ambil titik Y0 sama X0 nya itu yang ini aja, karena kan ini koordinat yang udah diketahui, jadi Y dikurang Y0 nya 5 per X dikurang X0 nya 3 sama dengan sama dengan per 5. Nah ini lo selesaiin sederhanain, jadi 5Y dikurang ke 5 sama dengan X nih 3, berarti 5Y dikurang X, ini kan pindah ini jadi positif kedua, jadi 22. Jadi untuk jawaban soal ini adalah 5Y dikurang X sama dengan 22, jawabannya C. Nah hitungnya kan, jadi kalian harus paham banget untuk nantikan pertama garis adalah gradien. Harusnya lo bisa paham gradien
yang nggak terlalu terdistraksi sama beberapa formula atau rumus-rumus yang kadang memang bikin pusing kalau lo nggak tahu itu sumbernya dari mana. Dan berikutnya gue akan coba bahas untuk bagaimana cara memahami konsep gradient itu. Sekian video kali ini, don't forget to like, comment, subscribe, dan jangan lupa share juga untuk teman-teman pejuang aktivitasnya. Gue usahain untuk rutin buat video-video kayak gini lagi, jadi nggak cuma sebatas buat rumus-rumus cepat, tapi kalian harus paham fundamental ataupun konsep dari satu rumus itu. Nah, sekian dan terima kasih.